Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Senang sekali ya. Akhirnya setelah sekian lama libur, akhirnya kita bisa berjumpa kembali pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Nah, sekarang teman-teman sudah masuk ke semester 4 ya. Semester 4 di mana merupakan pijakan utama pada mata kuliah kesempatan kita hari ini, yang mana nanti akan membekali teman-teman sekalian untuk step up the next level di semester selanjutnya. Kita ada Mas Raffi, ada Haji, Gina, Nini, Salsa, Wahyu, Andra, Julie, Fitri, sama Siska. Oke. Ya, teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan hari ini, sebelum Bapak nanti kita akan menggegah materi yang akan kita eksplor bersama-sama, ada sedikit beberapa item yang ingin Bapak sampaikan berkaitan dengan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Ya, jadi pada prinsipnya mata kuliah ini nanti berfungsi untuk menjadi rujukan. Misalkan teman-teman para mahasiswa sekalian kedepannya ingin mengembangkan atau memodifikasi atau merubah sebuah kurikulum yang mengarah dengan rujukan pakem tertentu. Nah, rujukan pakem tertentu ini sudah pasti harus memiliki landasan dan prinsip yang kuat. Nah, lalu apa saja yang harus ada di dalamnya yang kita sebut sebagai dengan komponen kurikulum. Nah, misalkan Bapak tanyakan kepada teman-teman sekalian, saat saya mention atau sebutkan kata kurikulum, apa yang terlintas pada benaknya teman-teman sekalian? Iya, Wahyu. Program, Pak. Program. Oke, bagus. Ada yang ingin menambahkan atau ada Yuli? Rancangan. Oke, ada program, ada rancangan. Kayaknya kita sudah menikah kan ada program keluarga berencana gitu ya. Harus dikontrol. Sama halnya juga dengan kurikulum. Jadi harus ada batasan-batasan atau limitasi di dalamnya. Nah, apalagi selain program, selain rancangan? Ada pendapat? Ya, gimana? Kumpulan tujuan. Oke, bagus, terima kasih. Apalagi coba satu lagi. Ya, Fitri. Pedoman. Oke, bagus. Kita berikan nomor satu dulu. Ya, jadi apa yang telah disampaikan sudah mengcover keseluruhan inti dari kurikulum. Kalau kita bicara kurikulum, dari bahasa harfiahnya merupakan berasal dari bahasa Yunani yang berarti kurebe. Kurebe itu lintasan yang harus ditempuh. Sama halnya juga kita melaksanakan sebuah kurikulum, itu ada poin titik A sampai titik B. Nah, itu kita ibaratkan sebagai kuren atau lintasan yang harus ditempuh untuk mencapai sesuatu hal. Nah, misalkan dalam jenjang pendidikan, lintasan yang ditempuh ini yang dicapai apa? Ending point-nya. Hasil. Output-nya apa? Kalau orang menikah, output-nya apa? Ini keluarga. Nah, kalau menikah kan pasti ya sakinah mawaddah warahmah, punya anak gitu. Nah, kalau pendidikan hasilnya A yang bisa diperoleh, misalkan ini sebuah lintasan dari A sampai Z, ijazah, prestasi yang diturunkan ke dalam ijazah. Excellent. Nah, itulah inti dari kurikulum secara harfiah, bahwa adalah sebuah lintasan yang harus dipenuhi atau yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, karena konteksnya pendidikan, maka adalah ijazah. Masa Mbak Gina kuliah di sini 4 tahun sampai 5 tahun hanya cuma misalkan saya mau iseng saja di sini. Oh, saya ada kenalan namanya Mas Ahmad. Pastikan ada tujuan, saya ingin menempuh bidang pendidikan S1 dengan expertise atau ahlinya adalah bidang teknologi pendidikan yang terbagi menjadi 5 kawasan ya. Kawasannya apa saja? Ayo masih ingat sudah 5 kawasan ya.
development, regulation, sama design. Walaupun urutannya agak berantem ya, tapi kita hargai alhamdulillah sudah tepat dalam urutannya memang di riset inspire. Nah, pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran ini yang sebagaimana sama halnya dalam keseluruhan kurikulum yang berlaku di Indonesia ya, baik kurikulum dasar, menengah maupun pendidikan tinggi, semuanya ada target atau tujuan. Nah, target tujuan ini tidak hanya mengarah kepada misalkan teman-teman mampu memiliki kemampuan dalam mengolah informasi, memiliki kemampuan untuk menganalisis sebuah fenomena atau case study sehingga memunculkan sebuah pemecahan masalah, tidak hanya sekedar itu. Tapi ada 4 item yang sering kita mention ya saat kita berada di lapangan, misalkan ingin masuk ke dalam program PPG gitu. Nah, item apa saja yang akan dirubah dilihat dari sisi pengetahuan, kemudian sikap, keterampilan dan atau yang tiga ya berarti. Oke, tadi Bapak ada ke preset 6 semestinya adalah tiga skills ya, ada kognitif, afektif dan sosial. Nah, kalau dari sisi pengetahuan yang akan kita capai dengan mempelajari komponen kurikulum ini adalah untuk menyamakan persepsi. Nah, persepsi yang ada dalam benak teman-teman sekalian saat menyebutkan kurikulum, jangan sampai nanti hanya mention ijazah. Nanti Ahmad kepleset ijazah kan jadi alhamdulillah ya Ahmad ya. Ya, kemudian dari sisi pengetahuan, kemudian dari sisi sikap. Nah, untuk dari sisi sikap yang diharapkan adalah teman-teman nanti bisa disiplin dalam menerapkan komponen-komponen kurikulum ini tidak hanya dalam skup atau ranah sempit dalam dunia pendidikan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Oh, misalkan komponen kurikulum tadi ada tujuan, pasti kita hidup punya tujuan kan? Nah, tujuan tadi ada hal lain begitu. Kalau Mbak Salsa, nah tujuannya apa ini? Nah, tujuan hidupnya. Oke, gembira kependekan dari sukses dalam karir, amin, itu pasti yang ingin dicapai oleh setiap individu atau setiap personal ya. Dulu waktu saya seumurnya teman-teman juga seperti itu lah. Paling nanti setelah lulus sudah pekerjaan kita punya anak, udah kemana-mana. Oh, begitu tahun lulus, oh ternyata tantangannya itu semakin. Ini bukan membuat teman-teman untuk minder atau bukan, tidak loh ya, tapi masanya teman-teman itu semakin rumit dan kompleks dengan adanya teknologi ini sekarang. Kalau dulu saya teknologi itu masih dianggap tabu begitu lah ya, belum begitu dominan. Kalau sekarang kan wah pas dikit Ahmad Siri, wah langsung datang Siri tolong panggilkan Juli misalnya. Nah, jadi ada pemanfaatan atau utilisasi teknologi yang sangat dominan atau signifikan pada kesempatan ini. Dan ini menjadi tantangan karena walaupun dijadikan reasoning begitu oleh alasan pembenar bagi pihak-pihak tertentu bahwa sekarang banyak yang pengangguran, banyaknya kesempatan kerja yang sedikit itu karena peran teknologi yang sangat dominan. Tapi sebenarnya tidak sepenuhnya demikian ya, karena ada beberapa yang sifatnya robotik itu tidak bisa digantikan dengan pendekatan humanistik, misalkan kasih sayang ya Mas Ahmad ya, atau empati, nah, atau bisa juga etika, itu kan hanya manusia dan budaya yang bisa merasakan. Nah, itulah dari komponen-komponen tersebut. Coba kita breakdown ya teman-teman sekalian, apa saja sih yang ada dalam kurikulum kita.
Nah, oke. Nah, ini sudah tadi disampaikan ya, apa yang akan kita pelajari secara tujuan kognitif dari atau ketersambungan tujuan perkuliahan dengan transfer ilmu pada kesempatan dan ilmu adalah menjelaskan, merumuskan dan mengkerangkakan hubungan antar komponen kurikulum. Nah, menurut teman-teman, komponen kurikulum itu kalau secara bebas isinya apa saja? Menurut teman-teman, bebas saja. Kira-kira komponen kurikulum itu isinya apa? Tujuan, terus Pencapaian. deskripsi, mata pelajaran. Oke, tidak apa-apa. Strategi, Pak. Strategi, metode, assessment. Kalau sekarang sudah dihapus ya, sistem evaluasi nasional itu. Kalau zaman teman-teman masih merasakan tidak itu uang itu posisinya pasti pakai lembar buat sama berarti ya. Saya juga masih sama gitu. Nah, jadi kalau secara umum yang berlaku generik pendekatan kurikulum itu, komponen kurikulum itu terbagi menjadi beberapa item. Nah, kalau dalam definisi menurut Tyler, misalkan kita melihat lalu misalkan kurikulum itu bisa dimaknai sebagai model, definisinya seperti apa? Nah, ini menurut Tyler. Tyler di tahun 49, misalkan kita kutip ya, mendefinisikan 4 langkah dalam mengembangkan atau menyusun sebuah kurikulum. Nah, yang pertama, bagaimana how can we determine whether these purposes are being attained? Menurut bayangan teman-teman, maknanya apa ya? Tujuan, bagaimana kita bisa determine, menentukan apakah tujuan ini sesuai atau tercapai. Oke. Nah, misalkan kita turunkan lagi, how can these educational experiences be effectively organized? Nah, bagaimana bisa pengalaman belajar ini bisa terorganisir secara tersusun dengan efektif? Nah, itu kaitannya dengan apa? Kira-kira strategi, terus model, metode. Kalau sebagai pelengkapnya model ini yang metode saja yang belum termention. Pelengkapnya juga misalkan kita menggunakan problem based learning, project based learning sebagai metodenya. Ya, itu masih bagiannya. Kalau untuk kamlonan pelengkapnya, misalnya kita menggunakan problem based learning. Problem based learningnya kemudian saya membawa sebuah dua galon, yang satu mineral, yang satu aqua media. Oke. Karena misalkan tanpa media nanti menjadi abstrak, masih abstrak dari tahapannya. Nah, setelah kita bisa menentukan tujuannya, kemudian apakah tercapai atau tidak, bagaimana strategi, model, dan media yang digunakan. Kemudian yang kedua, what educational experiences can be provided that are likely to attain these purposes. Ini lebih dekat dengan apa? What educational experiences? Pengalaman belajar. Oke. Nah, pengalaman belajar ini sebetulnya masih berkaitan dengan yang di sini tadi ya. Hanya saja yang membedakan, kalau yang di ketiga itu tahapannya itu sudah terangkai dengan sistematis,
Tapi kalau ini baru akan menentukan tahapannya yang mau memakai model, media, atau strategi yang seperti apa gitu. Kalau yang nomor tersebut bisa dibedakan ya teman-teman ya. Nah kalau ini baru menentukan nanti pengalaman belajar seperti apa, kemudian menggunakan model, strategi atau metode yang dan media yang relevan seperti apa. Nah kalau yang di sini lebih nanti menyusunnya. Misalkan sudah ditentukan pakai problem based learning. Oh nanti tahapannya pertama identifikasi dulu menggunakan media ini, tata. And then the last one, yang terakhir, what educational purposes should the school seek to attain? Ya, dicapai. Oke. Jadi untuk mengidentifikasi kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu apa? CPMK-nya kalau di kuliah ya, capaian pembelajaran mata pelajaran. Kalau di RPS, RPP jadinya. Nah jadi intinya dari statement menurut Paul tadi bisa diturunkan kembali. Menurut saya di tahun 67 ada 4 item bila kita sederhanakan. Nah, kalau dari 4 item ini, maksudnya dari gambar tanah ini kan tidak berujung ya, sirkular begitu. Nah, artinya mereka itu saling berkaitan. Berkaitan itu bagaimana? Bisa juga. Jadi tidak ada yang di nomor satukan itu tidak. Misalkan, apakah sebuah hubungan komponen kurikulum itu bisa dimulai dari pengalaman belajar? Bisa. Dari pengalaman belajar dulu, kemudian baru kita tentukan tujuannya, kemudian ke learning strateginya dan ke evaluasinya. Jadi tidak harus awalnya dari misalkan aims atau tujuan, kemudian pengalaman belajar, learning strategi sampai ke evaluation atau evaluasi. Itulah kenapa garis panah yang dibuat itu sifatnya adalah sirkular. Sirkular itu artinya siapapun itu bisa menjadi awal penentuan sebuah kurikulum atau pengembangan kurikulum. Lalu kalau evaluasi bagaimana? Apa bisa? Evaluasi bisa, misalkan teman-teman sudah diajarkan mata kuliah evaluasi program kan? Nah evaluasi program, misalkan di sini evaluasi program kelulusan. Oh, dibagi menjadi 2, by course atau by riset. Nah, kalau by course berarti nanti kita menjalankan skripsi, kalau by riset berarti langsung publikasi. Nah, misalnya seperti itu. Dari sini, dari hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk penentuan sebuah arah atau tujuan. Oh, kemudian dari misalkan melihat situasi dan kondisi di lapangan seperti apa, trennya seperti apa, kemudian input mahasiswanya seperti apa, prodi memutuskan untuk adanya jalur lulusan dengan by riset. Tapi dari sebuah hasil yang ada, kemudian kita jadikan latar belakang untuk sebuah kelulusan, tujuan dan seterusnya. Terbayang ya? Terbayang belum? Ada pertanyaan? Ya, Ahmad. Ya, silakan. Komponen kurikulum itu tidak harus berawal dari course. Tapi contohnya kita dari learning experience dulu. Learning experience, ada strategi, evaluation, lalu tentukan di dalamnya. Tapi kalau kita misalkan itu sebagai contoh dalam apa ya istilahnya, kita dalam lari lagi ya, misalkan di ibaratnya. Learning experience itu misalkan pengen lari, dan strateginya itu mungkin apa yang mungkin pakaiannya, evaluasinya mungkin lebih ke apa ya istilahnya jaraknya. Dan si aims-nya itu tujuannya apakah itu bakal jadi satu rangkaian yang efektif kalau misalkan kita nggak tentuin jaraknya tentuin tujuannya terlebih dahulu. Kan kalau misalkan tujuannya di awal kita udah tahu tujuannya itu situ, jadi dapat secara efektifnya bertahap secara efektif. Tapi kalau misalkan dari learning experience dulu, dari lari dulu nih, tapi kita nggak tahu kemana, apakah itu akan jadi satu hal yang efektif atau gimana? Ya, pertanyaannya bagus. Ada pertanyaan lain? Ya, Dina. Mungkin ini pertanyaan dengan evaluasi saja Pak. Jadi kata Pak kalau yang evaluasi itu bisa untuk menentukan ya dan sekarang tuh begini jadi ada pembaruan gitu ya dari dunia. Pertanyaan itu kan ini tadi yang
di admin itu komponen-komponen untuk kayak semacam pembuat dari awal gitu. Nah, kalau misalnya ada perubahan di tengah itu ada nggak sih komponen lain yang menentukan untuk perubahan di tengah? Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Oke, kita coba respon dulu ya. Kita berikan dulu pertanyaan. Kita berikan respon dulu teman-teman. Oke, nah pertama dari Ahmad. Nah, Ahmad itulah mengapa dalam pendidikan moral, kalau kita ukur dengan pendidikan moral, walaupun ada juga pendidikan yang lainnya tidak harus moral, itu ada yang disebut dengan refleksi atau cerminan ini. Nah, cerminan ini mostly memang berasal dari diri sendiri ya. Walaupun juga kita bisa mengambil refleksi dari orang lain, pembelajaran yang dilakukan oleh orang lain. Sama halnya seperti tadi, misalkan evaluation dianalogikan dengan lari. Loh, kan saya belum tahu tujuannya seberapa jauh, ininya bagaimana dan sebagainya. Tapi dari pengalaman lari yang diperoleh, kita bisa memanage. Oh, misalkan saya tidak akan menghabiskan waktu tenaga di 2 putaran awal misalkan kita harus mengitari lapangan itu selama 3 kali. Jadi kita bisa memperkirakan terkait daya dan upaya yang ada dalam diri kita, bisa mengkalkulasinya. Nah itulah kenapa sebuah ini bukan penyusunan tapi pengembangan kurikulum bisa dimulai dari akhir. Bisa dimulai dari akhir itu apa? Kalau contoh konkretnya, misalkan teman-teman melihat kurikulum kita yang dari masa ke masa selalu berubah begitu. Oh, dulu katanya hanya diajarkan menghafal saja, tidak diajarkan berpikir ilmiah, berpikir kritis. Nah, kemudian muncullah kurikulum dengan scientific approach yang K13 muncul lagi K13 revisi yang diperbaikan, muncul lagi kemudian penelitian pendekatan mendalam deep learning. Setelah deep learning ini tunggu saja nanti. Nah, itu kenapa bisa muncul seperti itu semuanya? Ada basis datanya. Basis datanya tentunya adalah hasil dari evaluasi atau learning experiences yang ada di lapangan. Misalkan di level dinas itu ada yang namanya MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Nah di MGMP itu sebulan sekali umumnya gitu. Saya kurang tahu untuk kondisi real yang sekarang seperti apa. Mereka akan bertemu. Hanya saja dulu pas kurikulum K13 itu kan masih ada tes yang sifatnya general. Misalkan di kabupaten ini. Nah sekarang kan bisa tiap sekolah bisa menyelenggarakan tesnya masing-masing. Itu saja yang membedakan sebetulnya. Nah dari refleksi tersebut itulah mengapa evaluasi dan learning experiences itu bisa dimulai atau diletakkan di depan untuk mengembangkan atau menyusun sebuah kurikulum. Sama halnya dengan learning strategy. Learning strategy misalkan di KTSP proses pembelajarannya hanya pembukaan, kemudian menerangkan siswa hanya satu arah, ekspositori menerangkan satu arah, siswa menerima entah tahu atau tidak, sudah selesai. Nah kemudian dari situ dianggap bahwa dari sisi afektif atau sikap pembentukan karakter orang Indonesia itu dianggap tidak pede. Kalau sama orang kulit putih misalkan terus drop gitu, atau orang Korea ya, kalau teman-teman sukanya orang Korea. Nah itu menjadi tingkat kepercayaan dirinya itu turun drastis. Nah ini bisa dilihat dari sini. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan kalau pada saat sekarang ini dengan adanya E5, walaupun sudah kemana-mana juga ya, sudah out of the track sebenarnya. Misalkan di SD di tempat saya itu ada fashion show gitu, karena sekarang ada belok juga ke arah bagaimana penguatan budaya gitu. Nah kemudian yang kedua pertanyaan dari Mbak Dina, misalkan bahwa untuk komponen baik dari misalkan tujuan, pengalaman, strategi atau model dan evaluasi itu disusun di depan secara umum. Lalu bagaimana misalkan ada perubahan di tengah begitu ya? Misalkan ada perkembangan baru kan misalnya ganti gitu. Nah kalau kayak gitu kan kadang kayak langsung ganti semuanya full gitu. Kadang cuma setengahnya aja. Nah
itu tuh dari apa gitu komponen yang menentukan oh ini bisa diubah atau bagaimana atau perlu diubah gitu. Nah, sepanjang yang saya ketahui dan amati selama ini, yang paling sering dijadikan titik tumpu adalah terkait capaian CPNK-nya kalau di kita. Kalau di sekolah itu berarti CP capaian pembelajaran CPP. Saya lupa apa ya, mohon maaf. Tapi yang jelas berkaitan dengan capaian tujuan mata pelajarannya. Siswa mampu, siswa dan sebagainya. Nah, seringnya dulu itu kita kan hanya siswa mampu mengetahui dan mengetahui saja, tahu saja. Tapi mereka tidak ada next step, misalnya setelah tahu bagaimana saya menggunakannya untuk memecahkan sebuah masalah atau bagaimana saya mengkritisi sebuah masalah untuk mendapatkan sebuah solusi, sehingga lahirlah K13 itu. Kemampuan berpikir ilmiah, critical thinking dan sebagainya. Kemudian muncul lagi yang sekarang ada di learning itu untuk problem solving dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi misalkan ini yang paling poin utama yang paling disorot misalkan saat menyusun adalah di CPNK-nya kalau sampai pembelajaran mata kuliah. Kalau di jenjang pendidikan dasar menengah disebutnya CP sampai pembelajaran mata pelajaran CPP. CPNK. Jadi misalkan nanti ingin lanjut S2 tidak harus di UPI, misalkan keluar dari pendidikan atau kemana, fokusnya ada dua, nanti ada pengembangan kurikulum, tidak dari sisi modelnya atau dari sisi medianya. Kalau dari sisi medianya, misalkan Anda menerangkan sebuah mata pelajaran tertentu, tapi sulit untuk dipahami oleh siswanya, misalkan berkenaan dengan pengenalan warna, Anda menciptakan misalkan produknya. Dan produk di sini ya bisa berbasis teknologi atau manual. Jadi jangan menganggap bahwa semua yang berbau manual karena sekarang kita ada hidup dalam lingkaran teknologi terus dianggapnya itu out of the date dan sebagainya. Karena tidak semuanya juga compatible di dengan pendekatan teknologi. Ya, saya kira cukup untuk mata kuliah pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti teman-teman coba tolong untuk diskusi silahkan nanti baca kurikulum tertentu yang sudah berlaku di Indonesia, kemudian tentukan 4 item ini kontennya apa saja gitu. Nah, misalkan di kurikulum 13 dari tujuan di mata pelajaran tertentu atau mata ajaran tertentu, dari sisi evaluasi dan seterusnya. Karena tiap kurikulum pasti ada catatannya atau ciri khasnya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman sekalian? Cukup? Sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.